Mengatakan hati itu seperti kaca, seperti cermin, dan nafsu itu seperti amukan, seperti ambekan. Ketika kau tiup cermin itu, maka cermin itu akan menjadi kotor dan blur. Iya ya. Koco ini nek dijono resik, tapi nek sampeyan ngarep koco, kocone dadi blur. Iya. Bersama lagi seneng karo bocah kan ngono kuwi. Seneng ku karo awakmu kaya kamera, fokus ning awakmu. Liyane kok blur. Nek lembe ngono kuwi. Engko nek mulai suwe ya kabeh genah sing ngeblur awakmu prok. Kamerane mulai padahal dia ngono kuwi perjalanan itu. Perjalanan itu seperti buku, ada bab-babnya tertentu ya. Seperti kitab ada babut toharo, babun niyah, babun najasa, babus sholat, qara idul wudu, babul janazah dan lain sebagainya. Seperti juga kehidupan, itu babnya itu macam-macam. Kadang mengenai bab sing api, ono sing menangi bab sing sehingga perjalanan itu hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di jalan yang halus, kadang menanjak, kadang menurun, ya. Dan kadang balane yo elek, kadang yo ngitet joglangan, kadang yo ngitet temblek barang. Kalau roda kehidupan itu seperti roda yang berputar. Laku kok rasanya nangis terus kan. Maksudnya berarti rodanya roda koper. Ini itu roda dokter. Jadi ati ono sing iman kono mau kaya udan, ati kaya bumi. Ono sing ngarani ati kono mau kaya cermin, nafsunya aku karo sampean kono mau kaya ambekan sing iso motori cermin. Fal maksiatu ma'al dhulli wal iftiqar khairum minat ta'ati ma'al izzi wal istikbar. Fal maksiatu mongko teng maksiat ma'al dhulli sartane rasa ino, maksiat yang dibarengi rasa hina, wal iftiqar lan rasa butuh maring rahmate Gusti Allah iku khairun luwih apik minat taati saking taat mal isi serta ning rasa mulya wal istikbari lan rasa sombong. Jadi maksiat yang kau lakukan tapi di hatimu ada merasa hina dan merasa butuh dengan rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada ibadah atau ketaatan yang kau lakukan tapi disertai hati yang sombong. Kamu maksiat tapi merasa hina dan merasa membutuhkan rahmatnya Allah, membutuhkan ampunannya Allah, itu lebih baik daripada ibadahmu yang merasa sombong. Berjilbab itu baik, berjilbab syar'i yang kansah nanti lemah kok apik. Tapi ketika kamu sudah berhijab secara syar'i sing jerene syar'i, tapi terus kau mengatakan jilbab orang lain itu salah, yang benar adalah jilbabmu, dan setelah kamu berhijab syar'i kau mengatakan merasa lebih baik daripada yang tidak berhijab syar'i, maka itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Lebih apik kowe ora kudungan tapi ngrasa ino daripada kowe kudungan tapi ngrasa lebih apik daripada wong. Iya. Sehingga sekarang tuh banyak orang yang hijrah tapi salah. Sebelum hijrah dia seorang pendosa, bergelimang dengan dosa. Kehidupannya setiap hari melakukan dosa. Baru hijrah 1 hari 2 hari sudah memakai pakaian ulama, rasmul ulama, dan dia sudah merasa paling benar, orang lain dosa. Ini hijrah yang salah. Sehingga dosa sebelum hijrah itu
lebih kecil daripada dosa setelah hijrah. Dosa setelah hijrah lebih besar daripada dosa sebelum hijrah. Karena sebelum hijrah dia merasa hina karena melakukan dosa, tapi setelah hijrah dia merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Banyak apa banyak sekarang? Sangat banyak sekali. Takbir, bid'ah, sesat, orang lebu, sholawatan, bid'ah, masya Allah. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflan. Wahai Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan kamu, aku tidak menciptakan dunia dan isinya. Artinya apa? Kita harus bersyukur dengan adanya Muhammad, diciptakan Nabi Muhammad, kita jadi diciptakan oleh Allah. Sebagai wujud manifestasi perwujudan daripada rasa cinta dan rindu pada Muhammad, kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi syaratnya kuwi Nasaran disit, mahriban disit, nisaan nembe urung asar wis mal ngetekeng nang ngarep panggung orang nasaran, orang mahriban, orang nisaan. Besok tangine jam-jam, nah ora subuhan kok iswallah ya habibana lakas syafa'at. Ya Allah, isfa' lana ya Allah syafaati aku. Isfa' lana ya habibana wa kekasihku. Angka sama panjenengan sesakitnya hati. Kowe ora salat nyasar, ora salat maghrib, ora ngisah, ora salat subuh, ora syafaat. Inilah gunanya ilmu. Utlubul ilma la yadurul ibadah, fa'budullah la yadurul ilma. Ini dalilnya. Ya. Ibadahlah kamu tapi jangan membahayakan ilmu. Ngono wiridan tapi kudu diilmoni, ngono sholawatan tapi kudu ngerti ngilmune sholat. Lho terus kowe sholawatan, orang duhuran, orang asar, orang hari, orang isya. Lho kowe gur nembe seneng hura-hurane pro. Kowe urung sholawatmu urung mancep nang jero ati. Apa ketika lo sallallahu ala Muhammad, bisa saja hatimu kok ora kelingan jeneng Nabi Muhammad. Gur seneng hura-hura. Alhamdulillah, kudune tinggal ini. Ibadahlah kamu tapi jangan membahayakan ilmu. Artinya apa? Kalau sholat suci silakan, subuhan silakan, maksudnya duhanan silakan, wiridan akeh silakan, manakib al-barjanji apa wiridan apa silakan. Tapi awakmu kudu ngaji. Ken tata cara lahire ibadah ngerti, tata cara batine ibadah iki ngerti. Oh, kaya kowe to tujuane ibadah. Utlubul ilma la yadurul ibadah. Carilah ilmu tapi jangan membahayakan ibadah. Ngaji kembungen nanti jam 2, isuk nanti ora subuhan. Nah, iki golek ilmu tapi bahayane karo ibadah. Ada yang paham? Mantul pengen cepet rampung. Itu lagi jadi wali. Ngerti hatimu. Nah itu loh, ya, jadi carilah ilmu yang jangan membahayakan, tapi jangan membahayakan ibadah. Karena apa? Walaupun mengambil dari ilmu ya'malu amaluhu mardudatul baru. Buka pada kitab surat karangan Ibnu Ruslan. Barang siapa beramal beribadah tapi tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Antara ibadah dan ilmu itu lebih utama ilmu. Lebih utama ilmu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW didatangkan oleh Jibril di Gua Hira, ya Muhammad, ikra ya Muhammad, ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad, ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad, ma'ana biqari. Bacalah Muhammad, saya tidak bisa baca ya Jibril. Bacalah Muhammad, saya tidak bisa membaca Jibril. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya. Artinya ku karo sampeyan niku wahyu pertama kali turun ke Nabi Muhammad, ke Nabi, ke manusia yang paling mulia, sahibul nawal, sahibul kamal, sahibul jamal, kasihul ummah, Nabiul huda,
afdhalil khalqi wa khuluqan menjadi Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah untuk belajar, perintah untuk membaca. Ilmu lebih baik daripada ibadah. Bagaimana Nabi ketika masuk ke masjid, sering saya terangkan, di situ ada dua lingkaran. Satu lingkaran sedang membahas satu bab ilmu, satu lingkaran sedang berzikir pada Allah. Wasna bainahuma, dan Nabi ngelem memuji kedua lingkaran ini. Tapi Nabi duduk di lingkaran yang sedang membahas ilmu. Artinya apa? Semua baik, tapi harus mengutamakan ilmu. Apapun membutuhkan ilmu. Loh, rasa ngarit sama ngomong ilmu nih. Berbicarane ngarit sing sebetulnya arite biasa sing lan. Iya. Terus boleh suket sing sikire wedhuse doyan. Lho ora ngerti ilmune persuketan, pernaritan. Ngarit sebabat-babate. Wah. Wedhuse mati kaya darkin domai karo Pakno. Wedhuse mati. Lah, gara-gara ngarite sembah. Lah, sing mangan sate nih sidane ibu. Lagi ngaret kudu sembarangan. Ki kudu ngerti ilmune. Lah apapun itu membutuhkan ilmu, sama masih ilmu. Iya apa iya? Oh, iki iwake lele. Oh, kumbule sing entul bae sing cilik. Pancinge sing gedhe dasar. Iya. Kesenggol setitik bae sedar. Jenenge kesan. Ilmu. Kumbule gede ya ora dadi kesenggol ora goyang. Oh iwake jahir, kumbul rada gede diunggahna pakane nang tengah banyu. Sut ta. Oh iki iwake grameh. Oh sampean manggone nanggon patokan nanggon jeram. Lah iso kae godhong lumbu nang ngono. Ojo rean. Tuh langsung kan lalu ini nyebrang aja lele ya ada. Lu kok paham pak? Lu tahu kendengar walesan aku ini. Ya takkan filosofi ini. Apa filosofi ini? Itu pembelaan. Pokok obah mama. Iya iya. Nek menungso kok gelem obah insyaallah badrok. Bahasa kasar ya. Yang penting sampean kan kon obat tok. Iya, kerja itu perintah, sugih jatah. Rumah iki sing cilik barang iki. Udah dilenggan karo bojomu, malah iki ora sampean kaya kerja iki perintah, sugih jatah. Kapan kerja beruk? Lah, iki kerja perintah, sugih jatah. Sampeyan kon obat tok. Tapi jenenge wong mancing itu contoh orang yang tidak akan maju selamanya. Ku wong mancing. Kenapa? Ya kejegur terus kabeh. Sama lu di depan mulai. Lu mancing kok maju ini ya. Jegur. Nah ini. Fal maksiyatu ma'adzulli wal iftikar khairu min at-ta'ati ma'al isi wal istikbar. Ini harus dipegang ini ya. Dipegang benar-benar dipegang. Maksiat yang disertai rasa hina itu lebih baik daripada ibadah yang membuat kalian sombong, merasa lebih baik, merasa lebih pandai, merasa lebih banyak ibadahnya, merasa lebih banyak sedekahnya, merasa lebih dan lebih. Nah, ketika orang sombong itu tidak akan bisa melihat kebaikan orang lain. Dia yang selalu lihat itu kebaikannya diri sendiri. Nah ini nantinya muncul ketika orang lain berbuat baik 1000 kali pun akan hilang ketika orang lain tersebut berbuat jelek sekali. Dan ketika hatimu bersih, ngaji hikam hatimu betul-betul bersih. Ketika hatimu bersih, bisa melihat kebaikan orang lain walaupun tidak terlihat, tidak tampak depan mata, walaupun tertutupi kebaikan tersebut, walaupun tersembunyi kebaikan tersebut, tapi ketika hatimu kotor, bisa melihat kejelekan orang lain walaupun tidak dilakukan oleh orang lain tersebut. Paham?
Kalau hati kita bersih, bisa melihat kebaikan orang lain walaupun tersembunyi. Tapi ketika hati kita kotor, kita akan bisa melihat kejelekan orang lain walaupun tidak ada. Ini, paham ya? Jadi ibadahmu ono mau kudu benar-benar ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Sembunyikan amalmu seperti kau menyembunyikan dosa-dosamu. Sembunyikan amalmu seperti kau menyembunyikan dosa-dosamu. Tapi kalau kita tujuannya supaya orang lain meniru, nggak masalah. Yang penting ojo nganti teko ati awake dhewe kono mau rasa duwe amal. Bahkan terawih sepi. Tapi ono kunjungan taklim dari kabupaten, Pak Bupati terawih nang masjid Pakutan. Piyu. Langgar prai kabeh mung masjid jadi orang nilai tanah di bupati. Lah nek ono kuwi ora ora mangkat tahu. Ora tau mesti ono bupati. Jadi biarlah ibadahmu menjadi rahasiamu seperti kamu merahasiakan dosa-dosamu. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Loh kok bisa? Coba. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Ini nanti terang wong umum banget boten saged mulane iki ngaji nang ngene terus sahika. Karena apa? Maksiatmu bisa dihapus dengan rahmatnya Allah dan Allah memasukkan kamu ke surga karena rahmat Allah. Dan ibadahmu pahalanya bisa dihapus oleh Allah karena di hatimu ada riya, ada pamer, ada penyakit sing jenenge rasa paling apik, rasa ibadahe luwih akeh. Wah iki. Jadi inilah gunanya ngaji tasawuf. Kalau ilmu fikih, ngaji fikih hanya membahas tentang najis dan tidak najis, ya, sah dan tidak sah, halal dan tidak halal, haram, makruh, sunnah, fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, haram, halal, subhat, ya benar. Tidak membahas supaya ibadahmu diterima itu apa tidak. Nah, padahal fikih itu ilmu syariat, ilmu tata lahir. Tasawuf seperti ilmu adab tata batin. Bagaimana adab jenengan secara lahir? Adab lahir secara lahir kita melakukan ibadah, sholat, puasa, ya, zakat, haji, umroh. Itu adab aku karo sampeyan secara lahir. Adab secara batin, ojo ngarep-ngarep, ora oleh ngarep-ngarep swargane Gusti Allah, ora oleh ngarep-ngarep ganjarane Gusti Allah dengan amal ibadah itu sendiri. Kowe oleh ngarep-ngarep swargane Gusti Allah, tapi dengan rahmatnya Allah kudu mergo amale awake dhewe. Betul ini? Oleh bukan berarti kamu gak boleh mengharap surga. Boleh kamu mengharap surga, tapi tidak dengan bi'amali wa bi'ibadati, tidak dengan amalku, orang mergo ibadahku, tapi aku pengen lebu surga mergo rahmate Gusti. Sangat sombong saya ketika saya pengen masuk surga karena amal ibadahku. Sepiro amalku, sepiro ibadahku. Nek sholatku go untuk mencari tiket surga, enggak mungkin. Mulai takbir nanti salam mau kelingan warna. Iya. Kalian coba beli orang ini kuai mengapakan warna. Ketika aku kalau sampai pengen tiket surga lewat sodako, berapa sodako aku harus sampai iso sehingga bisa geser lawan surga. Tak takon lawan surga itu orang kan geser. Tapi kuncinya la ilaha illallah. Iki lho gunane kita ngasih tauhid ya.
Sehingga ketika aku karo sampean kok ngendelna amal ibadah karo sampean, kisah akan sombong. Padahal kalau sudah ngaji tasawuf seperti ini kan sudah paham, sudah sangat jelas bahwa aku iso sujud oleh pitulungan dari Allah. Aku iso hadir ke majlis karena dikehendaki oleh Allah. Tanpa kehendak Allah terus. Sehingga ketika dalam acara apapun, alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini, Allah masih mentakdirkan kita bisa berkumpul. Nah itu jenenge nganggo toto kromo. Alhamdulillah kita bisa pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Loh, kita bisa berkumpul. Apakah tanpa kehendak Allah, tanpa takdir Allah kita bisa kumpul? Mboten saged. Sehingga yang paling tepat sing nganggo toto kromo, alhamdulillah dengan kuasa Allah kita ditakdirkan bisa berkumpul pada malam hari ini. Loh, sengaja ngomong ngono kok ditoto. Itulah tanda orang yang muqarrabun, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan selalu nyambung yang maring Gusti Allah. Nah, urip gunung benar-benar kuasa Gusti Allah. Gunung semono gede iso ngeprok nang ngono kepriye biyene dah. Nang laut masalah ombak datang silih berganti seperti dosaku yang pagi siang malam tanpa henti. Deburan pasir di laut masalah dosanya aku yang dihitung koyo sekat kayak pasir segar. Penting awakmu nek tafakur tadabbur nang pantai kono. Pantai kidul kono, pantai lor, ini pantai Jawa. Tafakur mutadabbur nang pantai Bali kasus. Oh iya Allah ya Karim, begitu besar kuasamu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iklan. Allah Karim, begitu indah ciptaanmu. Memandang saja sudah indah, langsung nyedek tapok. Wah. Kronos tahu ngaji. Setan tahu ditakoni yang Nabi Muhammad, bagaimana cara kau menggoda umatku? Ketika dia tidur supaya sulit dibangunkan, tak kencingin matanya. Alah, berarti sama aturan yang dibuka tuyui set. Bujuma yang dibuka uyono. Kowe kasampean bojone tuyui setan, ting tuyui awakmu. Lah itu. Tuh. Ono saking ndek setan. Wong garap sholat terus ngentut itu didameli silite gen rasane kaya wong ngentut padahal orang sehingga sering saya ceritakan tanda nentus yang pertama moni, kedua mampu. Nek orang moni orang mampu berarti tuntut, berarti silit itu didameli setan. Tetap sholat bae ojo was. Wah, kamu nek gendam mak cetor kan. Bul kotak-kotak hijau. Nah, itu. Dan bagaimana cara kamu goda setan lagi? Aku garap nempel nang anggota tubuh wong wadon sehingga wong lanang sing nyaman kono-kono sesen. Lha wis nganggo dalil kuwi iki nggon setan iku. Wah. Kasus apa kasus? Loh, perbuatan tidak mengenakan, perbuatan asusil silangnya lo terusi gue. Nah, tafakur tadabbur saya dalam Al-Quran ada afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala takilun, afala ta'lamun. Jadi ahli ibadah bisa masuk neraka karena pahalanya dihapus oleh Allah karena ada sebab di antara riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Maksiatmu, kamu yang berdosa, kamu yang maksiat bisa dimasukkan Allah karena rahmatnya Allah, karena dosamu diampuni oleh Gusti Allah, karena di hatimu ada rasa zil, rasa hina di hadapan Allah. Dan sekarang banyak orang yang hijrah salah. Sebelum hijrah, seorang pendosa nembe ini sore hijrah, waduh, sangat kelambinya, kelamburan. Itu punya ya roda Vespa. Haram, bid'ah, sesat, masuk neraka. Wede. Ini loh yang benar seperti saya tuh. Berarti merasa api. Yes. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkan jiwamu dari memikirkan urusan
dunia. Perhatikan kalimatnya. Arif nafsaka minat takbir. Arif istirahatkan, ya. Nafsaka, jiwamu, ruhmu, bukan jismika, bukan jasadmu. Sehingga kadang wong turu istirahat jasate, tapi pikirannya ora iso istirahat. Ya, ya. Iya loh, ana lho wong turu ora iso turu, jane ya merem tapi atine mbayang kok tekan ora, krono mikir akeh sing dipikir, akeh sing direng ora karuan. Jenenge atine ora iso istirahat. Sehingga disebutkan di sini arif nafsaka, istirahatkan hatimu, istirahatkan ruhmu, istirahatkan jiwamu dari urusan dunia, bukan jasadmu. Paham ora? Jasadnya diistirahatnya lungguh, ngopi, ngerokok sing ngerokok, sing ora ngerokok kaya vapor, ora yo nginang karepmu lah ya. Nah, iya. Al-unsu bil muqtad. Kadang kita kalau mau membutuhkan apa ya, merasa nyaman dengan suatu pengadatan yang biasa terjadi. Biasanya nyanding rokok, kalau nyanding kopi, kalau merokok. Orang rokoknya rasanya bingung. Jam 1 jam 12 bengi ya wol, potong buka, makan. Ini jadi al-unsu bil muqtad. Nah ini mantap deh, nanti kopi. Sebenarnya kopi. Wow, mau di depan korupsi, mau di depan. Al-unsu bil iki lho. Iki nek wis ning tasawuf iki bahas tentang zuhud ya. Iki ana meneh. Aku dhewe dari sakit. Zuhud kono mau duwe dunya tapi ora terpengaruh. Kon golek dunya tapi ora seneng coba. Angel ora? Bondo kon golek tapi sampean ora seneng. Opo meneh terlalu seneng nganti kelalen karo sing aweh dunya. Kan gunanya ini gitu. Jadi di ngelmoni, nek dunya kok neng tangane wong ngalim, wong ngerti ngelmone selamat. Nek dunya neng tangane wong sing ora ngerti ngelmone kasut. Kutuang minuman ke dalam gelas. Cos, nggak repot kan? Lah, sehingga para ulama anak sing kaya raya, tapi jangan dikira nggak suhud, dia suhud. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat kaya raya, mempunyai kuda 41 kuda yang kandangnya dari emas, lemeknya dari permadani yang paling bagus, bajunya kuda dari sutra yang paling bagus, kandangnya jaran 40 jaran tekan emas. Sama nusukan tekan emas. Pakunya bae larenge ana ora? Masya Allah, bujune bilang karet kok. Syukur deh. Karet multifungsi piye Pak? Yo rambut dewe-dewe kena bonang ini kan. Ono cecek dengan juga tidak. Iya, seperti raimu. Turun kan anu mak gelang karet iki ora gampang stres. Ora gampang stres piye? Lha nek ilang kok tak golekne meneh kono bengkeng ya Pak Reto wae sing ireng. Iya kan? Anu kaya apa jenenge? Karet tansah. Dan jadi sing ijo sing abang ya ono boleh ngene Pak Riyati. Sekertas minyake barang ya. Allah. Tapi nek gendangmu kok 10 gram ilang piye? Bingung kan kabeh disalah. Tapi nek gelang karetmu sing ilang santai. Jadi semua seperti itu. Bondo dikon golek tapi seneng ora di. Oleh duit dunia tapi tidak boleh terpengaruh. Seperti apapun seandainya kamu menjadi orang kaya raya, tetaplah sederhana. Nah, kalau masalah mobil itu kebutuhan, rumah bagus itu kebutuhan, fasilitas terpenuhi itu kebutuhan. Contoh berlebih, motor sepeda loro tambahi papat. Ya enggak seperti itu ya. Nah ini, artinya seperti itu. Terus zuhud adalah lebih memikirkan akhirat. Di antaranya lagi lambi sing penting iso nutupi aurat. Mangan sing penting iso nutupi. Enaknya makan kan di hati, bukan di lisan. Tapi aku iso ora netok lho iki. Tak sampene ya buat zamanku sampai tingkatan kuwi.
Masa aku dene mangan rasa ya mending marung masalahnya. Lah iki. Jadi enaknya makanan itu di hati, bukan di lisan, bukan di lidah. Enak makanan enak sekalipun, mahal sekalipun, tapi ketika suasana hatimu sedang tidak senang, enak. Makan dengan sambal gosrek pun hanya dengan tempe korompel tanpa gelepung. Tapi sama mending mangan nang galengan nang sawah. Karo wong sing mbok senengi, enak. Ora sakole iki ora digoleki ora ngerti harusnya. Dunia terasa milik kita berdua. Orang teh ramane nang isor galengan. Blasmu. Aku ora mbok hitung ning atimu. Anane kowe mergono aku kok dunia milik kita berdua. Saya itu pernah punya teman, tidak saya sebutkan namanya. Pacaran nang pinggir rumah. Ibu no karo ramane orang kata ramane nang jendela nang jero rumah. Wis ramane kesel tuh. Saya dipakai apa ya? Belum jero bae. Ya sudah ketemu wong kayak gitu aneh. Masyaallah. Sehingga makanan sing penting mlebu. Karena apa? Survei membuktikan yang enak-enak pasti efeknya lebih, madaratnya lebih berbahaya. Langan tuh sampean. Kira-kira nek mangan sampean jangane lompong karo gule lebih berbahaya ndi? Efeknya lebih berbahaya ndi? Iya kan? Iya. Sama gorengan tempe ora diglepungi karo sambal glosek, karo sate. Enak sate kan? Efeknya lebih berbahaya mana? Lah ngono lho, mikirna efeke, jenenge enak. Iya apa ya? Lha kae sing sebotol regane nganti 150.000 karo banyu putih. Enak kae tapi efeke luar biasa. Iya apa ya? Lah, tapi ono sing ngomong banyu putih karo jus ya. Karo jus, karo susu, karo soto, karo gule, iki malah cara sampean kan yang menimbulkan darah tinggi dan kolesterol kan golongan gule, sate ya. Tapi ada yang membuktikan bahwa nasi putih dan air putih toh ini malah lebih menyebabkan darah tinggi. Ya, contoh ini ya. Contoh Lana sama Rafiq. Ya, Lana sama Rafiq. Ya, Lana tak kasih sate. Malam hari ini tak kasih sate sama nasi putih, minumannya jus. Ya. Rafiq tak kasih nasi putih tok sama air putih. Ya. Mungkin malam ini darahnya nggak begitu meluap, nggak begitu naik tensinya. Besok tak panggil lagi kedua anak ini. Lana tak kasih sate lagi sama soto sama opor ayam. Minumannya jus mangga. Rafiq tak kasih nasi putih lagi sama air putih. Mulai emosi dia. Hari ketiganya Lana tak kasih gule lagi, opor, wah gurame, saus tiram. Langsung Rafiq tak kasih air putih lagi sama nasi putih sama air putih. Coro sampean sing darah naik sing ndi? Nek ngomongi dokter mandang ngeyel setitik, sing pinteran ini. Walaysa lillahi idza faraqtahu min ibadin. Walaysa lan ora ana iku lillahi kagungane Allah idza faraqtahu. Tatkalane pisah awakmu karo Gusti Allah min ibadin saking ganti. Ketika kamu berpisah dengan Allah, maka kamu tidak akan menemukan gantinya. You understand? Paham gak? Kalau kamu berpisah ya, dengan teman, putus dengan teman, nanti kamu akan menemukan teman yang lain. Iya benar. Kalau kamu putus berpisah dengan pacarmu, nanti kamu akan menemukan pacar yang lain. Iya benar. Bahkan ketika kamu ditinggalkan ibumu, nanti kamu akan menemukan ibu yang lain. Iya benar.
Iya, tapi bagaimana ketika kamu berpisah dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu, kamu tidak akan menemukan Tuhan sebagai pengganti Tuhan yang lain. Kamu tidak akan menemukan Tuhan yang lain. Sehingga pernah ada seorang murid marah pada orang Kristen. Ini temanya, jangan dipisah kalau Gustimu. Karena apa? Ketika kamu pisah dengan Gustimu, kamu tidak akan menemukan Gusti yang lain. Orang pengerangan dunia selain Gusti. Ada seorang murid yang marah-marah pada temannya yang non-muslim. Marah-marah luar biasa. Sehingga si guru langsung lemes, langsung pergi. Beberapa hari gurunya nggak mau bertanya dengan si murid. Si murid terasa, oh berarti guru saya ini sedang marah. Ya saya ada apa gerangan terlihat panjenengan marah kali kula dengan gila kali kula. Langsung gurunya ngomong, gelek. Dene awakmu ngomong ngamuk-ngamuk ngomai wong non-muslim kae. Nggih kula gendeng ternyata. Nggih. Pangerane aku karo sampean karo wong non-muslim kae padha. Cuma kae bedane mulai jenengi beda jenenge. Coba wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu pangeran sapa? Gusti Allah sing dadekne kabeh kan Gusti. Oh, cuma kae salahnya iya apa iya? Lah iya. Apa wong Kristen udu hambane Gusti Allah? Hambane Gusti Allah. Buddha wong Hindu hambane Gusti Allah. Mulane kula kali pasampean kabeh alhamdulillah diwehi rezeki iman, diwehi rezeki Islam. Jangan pernah menyesali adamu di dunia. Kalau boleh kita minta aku pengen jadi anak kaya sudahlah. Karena ini sudah sunatullah, takdir Gusti Allah. Aku sampean masalah banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi kita akan lupa atas nikmat itu sendiri. Yang penting satu, walaysa lillahi idza faraqtahu min ibadin. Ya, tidak ada bagi Allah pengganti ketika kau pisah dengan Allah. Jadi orang asal nulis kuwi, jadi ono dalil arif nafsaka minat takdir, istirahatkan jiwamu, ruhmu, angan-anganmu, hatimu dari memikirkan dunia. Dan ini namanya surah pikir ya. Surah pikir. Perkara pembentukannya mungkin urusan kok. Sebenarnya sekarang abi arif nafsaka, ya, istirahatkan jiwa. Dan gitu. Di antaranya wirai, supaya kita kalau mau bisa selalu melakukan ibadah, bisa tawasul wonten Gusti Allah. Di antaranya adalah wirai, menjaga dari sesuatu yang haram, juga yang suka dan lain sebagainya. Yang kedua, ta'alluqi, sempurnane gumantung, ketanggenan, benar-benar pasrah nang Gusti Allah. Dan wujud syukri ilallah, wujud syukur maring Gusti Allah. Sudah sedaya foto bisa istiqomah. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 23 tahun sholat subuh itu nganggo wudune sholat isya. Tak ulangi lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 23 tahun sholat subuh memakai wudunya sholat isya. Artinya apa? Sebelum sholat isya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wudu. Setelah sholat isya kiambai boten sare, boten batal wudune, tidak kencing, tidak pipis, tidak kentut sampai subuh. Wali nopo wali. Lah, sama iso telung dina ngaji ilmu ya. Lha salat subuh kan nganggo wudune salat isya 23 tahun. Ada ya, Sa'id Al-Musayyib 40 tahun jamaah orang lereng belas dan bersumpah atas nama Allah. Selama 40 tahun saya jamaah tidak pernah melihat punggungnya makmum lain. Artinya sebelum adzan dia sudah ada di masjid, sehingga dia berdiri di depan sendiri, tidak melihat punggung makmumnya lain. Paham? Selama 40 tahun. Wali apa wali jauh sampean? Yus wali.
Terus sampai kadang ini cerong tidak zaman terus bahkan sekali-kali tokler. Sekali-kali tokler. Memang semua itu butuh prihatin. Bagaimana Ibrahim bin Adham itu seorang raja, kaya tambah raya. Ini coloknya. Diwe tandane kae seneng. Diwe tandane kae seneng. Jadi berarti kono. Diwe tandane kae seneng. Padahal loro mesti digarap bisa nanti banyune as. Lu wong juga iki duwe kembang, duwe kembang apa bos sing dhewe itu alhamdulillah ya Allah. Dukunin sebut kembang ya Allah alhamdulillah. Nah, bisa bae wae dadi urung kesemplak entek kata bungkas ya to yo. Wong duwe kembang wis bunga ora. Ini namanya ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya. Terus sampean kan wis air dicolok nih tandane mlebu. Ya, angen-angen ngono kuwi. Nah, engko sudah melihat tanda itu namanya. Nah, ainul yakin mengko itu ilmu yakin. Ainul yakine nek wis lah aku wis salah. Hakul yakine sampeyan wis nyeruput gawe jenenge hakul. Apa nang dalem orangnya? Oh, sandale motore nanggung. Tanda kalau saya di rumah, tapi belum tentu saya di rumah. Bisa bae aku ngaji di jemput motore nang omah, mosok motore melu tak lebok nang mobil. Lah, sandale bisa bae nganggo sandal sing anyar, sandal biasane ngletak nang. Tapi sama sudah berkelebat, melihat dengan mata kepala sendiri, kayak sliver nih, ya ketone kayak ini serbanan dan zero. Bisa saja itu bukan saya, tapi sampai dengan mata sudah melihat. Ketika sampean ketok pilu, assalamualaikum, waalaikumsalam, tak buka sampean salaman, tak batung karo aku, iki jenenge hakul yakin. Nyoto-nyoto sampean nanggung. Sehingga ibadah pun seperti itu. Apa tandanya Allah ada? Cara syariat sebenarnya ono ning dunya tandane Allah iku ono. Sopo sing gawe gunung? Sopo Pak Bupati? Sing gawe segara sapa? Oh Pak Gubernur. Apa ono makhluk Gusti Allah sing iso gawe segara? Ono sing gawe berarti Gusti Allah, berarti ono sing gawe. Iku jenenge ilmu ya. Yakin tanda-tanda adanya Sang Pencipta. Sopo sing gawe meja iki? Bukan. Berarti sing tukang karo sing digawe sing gawe karo sing digawe berarti beda. Mosok rene tukange kaya meja, wis ora mungkin. Dan sesuatu selain Allah itu makhluk. Selain Allah berarti makhluk perkara sing anyar. Nah ini. Bu, maksudnya ngoten niku. Terus nanti munggah menega ainul yakin, akhirnya tekan hakul yakin. Loh. Teman ngaji kok cuma ngomong angel. Angel gua, angel tandane sampean ora bisa. Kok jalan yang ilmu nih. Lu pakai ada disalah sedikit. Aku kira nyambung kan ya lu. Ilmu ora angel. Terus sampean ngrasa angel mergo sampean ora mudah. Oh, udah sampean berenak. Ora padang berarti ganti sing gede batin. Oh matamu sing beleken. Ya, nyala nih lampune. Kan gitu. Nah, sehingga ojo nyalane lampu wong mripatmu sing. Sehingga sebenarnya ini contoh sampean manggul juga. Oh, apa temen ya, Pak? Jane ora apa sampeanku. Anak sampean ngomong abot, masalahnya sampean ora tau latihan manggul, mergo rasane sampean ora kuat dadi rasane abot. Sampean lagi sakit. Gulane kaget ya. Gula metu nang ngendi pabrik ngendi. Utuh gulane sing anyep, ilakmu akibat. Iya apa ya? Nah, iki jenenge
uyah sih wis ora asin lho. Cara sampean uyah asin apa wis ora asin? Asin, tapi keadaan hatimu sing lagi amburat julatine. Yes. Ketika kamu sudah tidak bisa membedakan antara oli dan kopi, hakul yakin seyakin-yakinnya hatimu lagi orang gen. Karena ketika kamu bicara, kalau aku tahu, kalau kamu hanya singgah, yang kusuguhkan kopi bukan hati. Nah, itu berarti kau dicok lebay. Oh, sudah dibicar satu ini. Oh, guys, status. Ketika aku tahu kamu hanya singgah di hatiku. Yang kusuguhkan kopi bukan hati. Tak kira garap selawase tak kaya hati, orang ngerti ya guru sedel lah. Perhatikan. Malam ya'rifin ni'ama biwujudaniha arafaha biwujudi bukdaniha. Barang siapa yang tidak mengetahui begitu berharganya nikmat, ketika kenikmatan itu bersanding dengannya, maka dia akan merasa kenikmatan itu nikmat yang luar biasa ketika nikmat itu sudah tiada. Dalam arti lain, barang siapa tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada, maka orang itu akan diuji dengan kehilangan nikmat itu, akan tersiksa merasa sakit dengan hilangnya nikmat itu. Iki nur mudah meneh contoh, sampan sehat, tapi sampan merasakan bahwa sehat itu nikmat, santai bae, ibadah orang ibadah. Dolan-dolan roh penekan dolan-dolan madang turu pipis ketek tayeng. Iya. Lah iya, kalau kamu laku madang turu itu kebo kan karena suhunya tayeng. Ketika kenikmatan sehatmu kowe ora mbok syukuri, suatu saat kamu akan diuji oleh Allah. Nikmat sehat itu kan dihilangkan oleh Allah supaya kamu merasa bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa. Paham ya, Bung ya? Kamu juga sehat tapi gak bersyukur, seolah-olah sehat itu bukan nikmat. Suatu saat nikmat itu akan dihilangkan oleh Allah, sehat itu akan dihilangkan oleh Allah. Kamu sakit sehingga kamu baru terasa bahwa sehat adalah nikmat yang luar biasa. Begitu juga seperti ketika kamu diberi nikmat sebuah pasangan hidup. Ketika masih ada pasangan, kau biarkan seolah-olah kau cuek. Padahal sebenarnya ya, lambi cuek kiwa tangan, ketone cuek janekan. Baca satu. Ketika masih ada di samping, kau biarkan. Tapi kamu akan merasa benar-benar mencintai dan menyayangi ketika sudah tidak ada di sampingmu. Iya Pak ya? Nah iya, makanya kenikmatan itu sama syukuri. Sempat, contoh nikmat sempat. Ketika sama ada waktu sempat, waktu luang untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk beribadah, disyukuri, beribadah. Ketika kamu tidak bersyukur dengan nikmat sempat, suatu saat kamu pengen banget tapi orono sempat itu tidak dikasih oleh Allah. Sehingga orang di akhirat nanti sana ya, ada orang yang dipameri kenikmatan surga tapi orang dilepokne, malah akhirnya dilepokne neraka. Sehingga hamba ini ngomong, ya Allah Gusti, seandainya tidak kau tunjukkan surga, aku tidak tersiksa. Nikmate surga mbok tuduhne ning aku, tapi aku lagi lebok ning swarga. Lebih tersiksa. Mending aku lagi dituduh sekalian sama lagi ngelak-ngelake dituduh es teh, es jeruk, tapi ora diwe. Kembacer apa kembacer? Ya Gusti, jangan ngajak bojone kok ora dituduh bendi kalau gitu, tapi kok ora diwe. Paham ya? Lah, iki cara Gusti Allah nyiksa wong ngoten itu. Nanti orang yang tidak taat pada Allah akan ditunjukkan
kenikmatan surga dituduhi tok, tapi orang lain mlebu. Mulanya ada salah satu nabi yang Masya Allah, nabi, ya Allah, ini dijak jalan-jalan karo malaikat Israel. Itu berteman akrab banget. Ya suatu saat dan bersuara tak boleh. Kalau nggak salah, itu siapa ya? Yang masih hidup tapi sudah masuk surga. Iya, Idris. Ada yang ingat ya? Iya. Karena saking akrabnya dengan siapa? Maka disuruh setiap saat suatu saat. Ayo jalan-jalan dan di suaraku. Wah, jalan-jalan suaraku orang beragam di kelasmu. Modal bensin setengah gelas. WA tetheringan kalau konsolnya. Lo ngomong I love you. Apa? Sing tunangan bulan tahun begadang pedot apa maning modal I love you tetheringan. Kuwi lho. Motore ramane maning juga kawan ngarep kawanku. Allah karim gitu. Mangsa murid penak ya nang Indonesia. Habis dihina langsung kaya raya. Iya, loh. Diselengkuhin nangis menderu-deru. Wah, enggak zaman. Ayo adu skill, kita selingkuh. Wah. Edan loh. Nah, ini loh, nikmatnya pada Allah sangat luar biasa. Malam ya ini mah biwujud daniha, arafa biwujud daniha. Ketika kamu tidak mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan dihilangkan oleh Allah supaya kamu tersadar bahwa begitu besar nikmatnya Allah. Paham ya? Paham? Paham? Paham. Paham kalau untuk ngapain pengen wis tahu ya. Dan sedaya muka barokah mangkat masalah ini berarti. Amin. Amin mantap. Al-Qur'annya. Ayat berapa? Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar
alladzina zat kang nulungi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina yukhrijuhum ngetokake sapa Allah ing wong kang padha iman alladzina amanu minadh dhulumati sanging peteng ilan nuri maring cahaya atau papadang walladzina utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku auliya utawi kang dadi kekasih wong-wong kafir iku at-taghutu setan yukhrijunahum ngetokake sapa setan ing alladzina kafaru minan nuri sanging papadang ila dhulumati maring ulaika utawi samudayane wong akeh wong kafir iku ashabun nari wong kang duweni neraka ora durung mlebu nek mlebu kadang iso metu tapi nek duweni iki ora bakalan metu. Artinya apa? Hum utawi ulaik fiha ing dalem neraka iku khaliduna pada langgeng selawase lawas. Sora Ibnu Athaillah Sakandari memaknai khalidina fiha atau khalidun iku seumpama kamu duduk di pinggir lautan, kamu membawa jarum yang baru. Setiap 100 tahun sekali kau masukkan jarum itu ke dalam lautan dan kau angkat, dan satu tetes yang ada di ujung jarum itu kau letakkan di daratan. 100 tahun lagi kau masukkan lagi, angkat lagi, satu tetes kau taruh di daratan sampai air lautan asap. Kira-kira satu mboten. Ya, itulah khalidina fiha atau khalidun. Soro ngaji ngoten niku, mulane Pak dan paham. Soro ulama mbiyen nggone apa ya, nggone memahami seperti itu. Ana sing ngartine khalidun itu sejek jumlah. Kalau abadan selawas atau langgeng abadi sampean paham nang kamusé ya ono. Tapi nek sejek jumlah nang kamus iku ora nang kebolete nang kamus Indonesia, kamus apa wae sejek jumlah ora ono ku bahasane wong belajar kepriwe carane gen santri ning kono mau gen bener-bener apa jenenge paham. Wis I love you. Terus nak awakmu senengmu karo awakmu saya bukan di. Itu saking kompresoran kalimat supaya si pasangan itu benar-benar paham. Pokok I love you saya bukan di. Angel bupak. Contohnya seperti itu ya. Ya pacar ya. Itu artinya apa? Jadi setan itu ngajak dari cahaya nampak pedang. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Ada mim kecil di atasnya, ya dia. Saya juga lihat sudah jelas sekarang. Begitu Allah. Tapi jangan dikira kurang bersyukur sehingga nikmatnya dijabut oleh Allah supaya saya bersyukur. Tapi memang usianya kalau di sini saya mengakui. Tapi kalau di jalannya masih bisa bersaing dengan kalian. Jangan keras-keras. Idza qala Ibrahim rabbiyalladzi rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ada lam kecil di atasnya? Iya, biasanya saya nggak terlihat. Ini sudah sangat jelas. Anallah. Itu berarti apa? Tidak boleh berhenti. Ketika kamu berhenti di situ, maka harus diulangi. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Itu ada ana harusnya panjang, tapi di atasnya ada tanda golong cilik ya. Kayak sukun ya, agak lonjong. Itu tandanya tidak boleh panjang. Biasanya ana kan gitu, tapi kalau ada tanda itu nggak panjang. Qala ana uhyi wa umit. Dan jadi jelas Gusti Allah ini. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq
minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafaru. Rojatu setelah harokat fathah atau domah itu baca tebal, rojatu setelah harokat kasrah baca tipis. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ayo. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fihi an atahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi wa yumitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis-samsi minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ngomong ke Gusti Allah iku la yahdi ora bakal nuduhake sekolah kaum adzalimin adzalimin. Allah tidak akan menunjukkan berita kepada orang yang zalim. Apa itu zalim? Menganiaya. Zalim ada di nafsihi wa li ghairihi. Menganiaya diri sendiri di antara yang diberi nikmat kesehatan, kesempatan tapi tidak digunakan. Itu zalim li nafsihi, ya. Waktunya ibadah tidak ibadah itu zalim li nafsihi. Zalim li ghairihi menyakiti orang lain bisa dengan pandangan, dengan ucapan, dengan perbuatan, ya. Jadi kalau bisa itu ketika kamu tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya kamu jangan membuat sakit orang lain. Dan sakit apapun mungkin sampan pernah mengalami, tapi sakit yang paling sakit adalah ketika sampan berharap pada sesama manusia. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah selalu pada Allah. Jadi selalu berharap pada Allah. Itu sebagai orang ahli tasawuf sufi seperti itu. Jadi ada as-sofa, al-wafa, al-jab. As-sofa itu membersihkan hati, pikiran, membersihkan ucapan. Itu as-sofa. Al-wafa selalu jujur dengan orang lain, juga jujur dengan diri sendiri. Ditakoni karo ngendi ngetan yo ngetan. Takoni jawab ngetan ternyata ngulon. Oh, ngetan balik ngulon tiwas dan ora kelakon. Ditakoni langsung ajapa. Ajapa itu apa? Al-Jafa itu apapun keadaannya selalu istiqomah, ujian tidak melambungkannya, hinaan tidak merendahkannya. Karena repot itu, orang menungso itu. Mencintai itu manusiawi dan merasa sakit adalah manusia. Mencintai itu manusiawi, merasakan sakit adalah tanda Anda itu manusia. Namun tetap mencintai meski disakiti adalah malaikat yang luar biasa. Ketika sampan merasakan derita, artinya sampan diurip hidup. Tapi ketika sampean bisa merasakan derita orang lain, artinya sampean manusia. Dan ketika sampean tidak bisa merasakan derita orang lain, berarti sampean kudu menungso. Tanamkan di hatimu, aku tu sopo-sopo, aku raiso apa-apa, aku ora duwe apa, pun ngoten mawon jenengan pun sangat gelisah. Tapi kopi dhisik ya, berikan nanti kopi ini bukan ya. Selepas menakum paampun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Yassir lana umurana umura dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul maqasidana ya Allah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Habib bil Mustafa balik maqasidana wa filana Mamadaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.